Gunung Pangrango adalah salah satu dari 3 gunung berapi yang tertinggi di Jawa Barat, di mana gunung ini merupakan gunung tertinggi kedua setelah Gunung Ciremai. Ketinggian dari puncak Gunung Pangrango adalah 3019 meter di atas permukaan laut. Gunung ini pun menjadi salah satu gunung favorit bagi para pendaki karena keindahan alamnya serta aksesnya yang mudah digapai. Namun di balik semua itu, gunung ini menyimpan sisi mistis tersendiri bagi sebagian pendaki yang dimana kejadian hal di luar nalar tersebut kerap menghantui. Salah satunya yang dialami oleh Bang Kiboy, seorang pendaki asal Bekasi ini pernah mengalami kejadian mistis bersama 60 rekan pendakiannya saat itu, di mana 3 rekan pendakiannya tersebut sempat hilang dan tersesat. Menurut kesaksiannya, banyak hal di luar nalar yang terjadi, bahkan hampir merenggut nyawa 1 rekan pendakiannya kala itu. Untuk kisah selengkapnya seperti apa, kita dengarkan kesaksian dari narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Kiboy. Selamat malam, Bang. Apa kabar nih Bang Kiboy? Alhamdulillah baik. Bang Kiboy dari Jakarta Timur, Bang. Pondok Gede ya? Pondok Gede, jadi perbatasan sih Bekasi dan Jakarta Timur lah. Oke, dan Bang Kiboy ini adalah salah satu pendiri Pendaki Jawa Barat ID, Bang. Iya, benar tuh? pendiri Pendaki Jawa Barat ID. Oke nih Bang, ini kan mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian di Gunung Pangrango ya, Iya. tepatnya. Ini 60 orang, itu benar Bang? Iya benar. 60 orang ini open trip apa pendakian biasa aja nih? Kita itu bikin acara Serkos. Oke, Serkos donasi gempa Lombok dulu. Oke, berarti di tahun 2019 ya? 2019-an ya. Oke, dan salah satu rombongan pada saat itu sempat tersesat Bang? Sempat tersesat, sempat ada yang hipo juga kan. Oke, dan untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain ya sama Bang Iya. Kiboy sendiri ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi lah gitu gue kan namanya komunitas kita itu kan memang adalah namanya kita sering ikut donasi acara-acara bencana iya. kan gitu ya. Ada beberapa komunitas dari tempat lain gitu ya kan yang ngajakin kita untuk gabung join di acara donasi gempa Lombok. Gimana sih kita caranya nih, kita nggak usah pakai ngesrek segala macam lah gitu ya kan. Oke, ya kan ada tuh banyak orang yang kayak gitu Bang ya. Kita dengan cara kita buat serkos pendakian. Oke. Jadi dulu tuh kita buat serkos pendakian ke Gunung Gede Pangrango kan. Dengan HTM dulu itu 320.000. 320.000 per orang Bang? Per orang. Gitu. Oke. Dengan meeting point di stasiun Bogor. Jadi kita, singkat ceritanya tuh kita kumpullah titik di meeting point itu jam 8 malam. Nah, kita ngumpul di situ sampai dengan jam 9 malam lah. Jam-jam Indonesia ngaret ya kan. Nah, kita ngumpul di situ, kita nungguin peserta yang lain. Ketika sudah lengkap, kita sewalah angkot. Kita sewa angkot dari stasiun Bogor ke base camp Pangrango, adanya di Cibodas. Oke. Nah, ini kan awalnya kan pendakian buat donasi Bang ya. Itu Iya. donasinya dari mana tuh Bang uangnya Bang? Jadi keuntungannya itu akan kita donasikan. Oh, keuntungan dari semua pendaki Dari itu semua akan donasikan pendakian. gitu. Oh iya. Lebihnya berarti ya? Lebihnya, ya. Jadi setiap acara itu kan pasti ada lebihnya lah, ya kan, ada untungnya lah. Nah, itu bakalan kita donasiin untuk gempa Lombok. Gitu. Udahlah kita jalan, singkat waktu itu sampai di Cibodas itu kita sekitar jam 12-an. Jam 12 malam. Jam 9 dari Bogor, jam 12 sampai di Cibodas karena weekend, macet, agak ya kan. macet Jadi kita sampai malam di sana, kita istirahat lah. Kita istirahat
kita sharing dengan kru ya kan, kita meeting di bawah, peserta sudah pada istirahat semua segala macam. Kita meeting lagi nih sampai sekitar jam 1 sampai setengah 2-an lah gitu ya, ngobrol-ngobrol ya kan untuk strategi di besok paginya ya kan. Udahlah kita ngobrolin gimana nih kita dengan segini banyaknya peserta sekitar 60-an nih, gimana caranya kita bisa ngaturnya gitu. Dengan jumlah tim itu kita ada 10 orang. Itu ketua tuh Bang ya, timnya sebetulnya. Ya, ini leader-leader ya lah, ini 10 orang ini gitu ya kan, yang akan bawa peserta-peserta ini gitu loh ya kan. Udahlah, kita obrolin, akhirnya saya kasih saran, gimana kalau kita bikin kloter? Di setiap peserta 10 orang itu minimal 1 orang jadikan sweeper. Kebetulan saya itu minta bagian paling belakang, sweeper. Rombongan terakhir berarti itu Bang ya? Rombongan terakhir ya kan. Kita besoknya tuh memulai pendakian sekitar jam 7-an. Jam 7-an kita memulai pendakian, terus kita ngurus registrasi di pos jaga Cibodas ya kan. Itu sampai sekitar jam setengah 8, jam 8-an kita tuh ya kan ya. Barulah kita mulai pendakian tuh. Udah jadi kita jalannya tuh jeda sekitar 2 menitan, 3 menitan baru jalan. Jadi 10 orang jalan. Jadi kita ngejeda dulu, baru 10 orang lagi jalan gitu. Jadi biar rapi lah gitu ya kan. Dikasih jarak gitu. Dikasih jarak gitu ya kan. Biar gimana caranya kita kan biar nggak terlalu bareng-bareng gitulah. Biar nggak pusingin para krunya gitu ya. Jalanlah kita trekking, kita sampai di Telaga Warna. Saya sampai di Telaga Warna itu sekitar jam 9-an, setengah 10-an lah sampai di situ tuh ya kan. Ternyata di situ masih ada beberapa tim yang di belakang masih ya kan. Masih nunggu di Telaga Warna itulah. Ya, kita istirahat dulu di situlah sebentar, sekitar 5 menitan kita break di situ tuh ya kan, baru kita jalan bareng lagi dengan 2 kloter, berarti namanya kloter ke-5 dan ke-6. Jadi 5-6 ini selalu nempel nih. Itu yang paling belakang. Yang paling belakang, 5-6 ini paling belakang banget udah ya kan, 20 orangan tuh ya kan. Dengan sama krunya sekitar 4 orangan tuh, jadi 24-an kita paling belakang tuh ya kan. Udahlah kita jalan. Lanjut jalan sampai di Paencangan. Paencangan itu kita kurang lebih sampai di setengah 10-an lah gitu tuh, nggak lama, dari setengah 10-an lah sampai di Paencangan. Yang kalau lurus itu kan ke air terjun. Air terjun Ciberem ya? Iya, air terjun Ciberem. Nah kita kan berarti ke kiri dong, arah ke pendakian gitu ya. Kita break lagi di situ, kan di situ ada ini tuh warung kopi lah di situ ya kan. Biasanya tuh ya kan mamang-mamang bawah suka naik ke atas tuh. Kita ngopi sebentar lah di situ, santai sembari ngerokok-rokok. Kita mulai lanjut itu jam 10 lewatan. Jam 10 lewat kita lanjut pendakian, posisi masih normal, aman ya kan, kita kontak HT ke depan. Normal, aman juga, kita lanjut terus ya kan. Sampai di Rawadenok 1. Rawadenok 1 kita masih happy-happy lah di situ, namanya pendakian rame-rame ya kan, yang canda lah, canda-canda. Kita break di situ sebentar, sekitar 3 menitan gitu. Baru kita mulai lanjut lagi ke Rawadenok 2. Nah, di Rawadenok 2 itu kita sudah sampai sekitar jam 11, setengah 11-an dah itu ya, jam 11-an itu jam 11-an kita sampai Rawadenok 2. Kita break di situ, saya tanyakan ke tim yang lain, kita mau makan siang di sini atau nanti aja nih? Terus teman saya jawab, udah Bang, nanti aja, pas banget azan zuhur aja jam 12-an baru kita makan siang gitu. Makan siang gitu ya kan. Oh ya udah break aja dulu gitu. Ya udah kita break dulu tuh santai.
bakar rokok lah segala macam ya kan. Udah kita lanjutin perjalanan lagi ke Batu Kukus 1. Sampai kita di Batu Kukus 1, sebelum Batu Kukus 1 itu kita udah dapat azan zuhur. Jadi karena kita nanggung ya, kita lanjutin lah sampai Batu Kukus 1 tuh. Oke, akhirnya makan siang tuh di situ. Makan Ya? siang dulu kita di situ. Makan siang jam 12-an kita makan siang. Kita santai dulu, kita ngopi-ngopi dulu, bikin kopi di situ ya kan. Sampai jam 1-an baru kita mulai pendakian lagi gitu. Setelah makan kan, kita lanjutin jam 1-an kita trekking kembali. Sampai di Batu Kukus 2 itu jam setengah 2-an. Jarak lumayan sih, setengah jaman. Ya kan. 2 ke 3 itu agak lumayan panjang ya. Lumayan panjang tuh. Nggak lama kita break di Batu Kukus 3 itu hujan lah. Hujan, terus kita akhirnya break, kita neduh di situ, kita pakai jas hujan lah, ya kan. Kita pakai jas hujan. Ada 2 peserta itu nggak bawa jas hujan, Bang. Oke. 2 peserta itu nggak bawa jas hujan. Tapi sebelumnya udah dibilangin kan Bang, bawa Udah jas hujan kita gimana? briefing segala macam, ya kan. Oke, Ya kan. berarti ini Dan kesalahan dari dia dua kesalahan orang dari ya? dia, ya kan. 2 orang nggak bawa jas hujan. Akhirnya kita yang kru bakalan kasih dong, mau nggak mau ya kan, dibanding dia yang kenapa gitu ya kan, ya kan. Mendingan kita aja lah yang kasihin, kita yang ngalah lah gitu, kita yang nggak usah pakai jas hujan. Itu jas hujan saya sama teman saya tuh saya kasihin. Lanjutlah kita menuju ke air panas. Panjang kan tuh Batu Kukus 3 ke air panas tuh lumayan panjang kan ya. Kita sampai di air panas itu sekitar jam setengah 5-an. Setengah 5 sore adalah anak-anak bilang, kita berendam dulu lah, kita santai-santai dulu lah di sini yuk. Kan udah dikit lagi nih air panas ke kandang badak. Kita kan camp di kandang badak ya kan. Kita kontak lah sama kloter 1 2 3. 1 2 3 4 tuh kita kontak. Ya udah aman, kita udah sampai di kandang badak. Ya udah jangan terlalu lama di air panas, dia bilang gitu. Ya udah kita di air panas, kita berendam dulu tuh santai. Sekitar jam 5-an, setengah 6-an baru kita lanjut tuh. Kita lanjut, ternyata pas kita lanjut itu hujan itu tiba-tiba deras lagi, dari berhenti deras. Sempet banyak ada beberapa peserta yang trouble lah gitu ya kan, yang kakinya sakit lah, Yang terpleset jatuh. yang gitu. ngedrop lah gitu, yang kepleset lah segala macam lah ya kan. Kita lanjut tuh, akhirnya sebelum sampai di kandang badak itu ada 2 peserta yang benar-benar drop sedrop-dropnya gitu. Akhirnya kita bantu bawain kerilnya. Akhirnya kita tandem lah kerilnya, karena saya paling belakang nih ya berdua ya kan, ya udah kita satu-satu lah sama teman saya ya kan. Ya udah kita tandem kerilnya, kita dorong terus lanjut. Kita sampai di tempat camp itu sekitar jam 6 lewat setengah 7-an lah. Hampir jam 7-an itu kita nyampe di kandang badak itu. Ya kan. Nah, si peserta ini udah agak gejala hipo nih. Udah agak menggigil nih. Akhirnya udah saya turunin kerilnya, saya masukin tenda yang ada dulu. Masukin, suruh salin aja dulu, salin segala macam. Kita kasih makan dulu lah, ya kan. Langsung kasih makan, ya instan-instan. Kita bikin air hangat. Kita tanya lagi, ya kan. Ya, saya udah salin juga, udah rapi ya kan. Saya tanya lagi ke tendanya kan ya. Gimana Kak, aman nggak gitu loh. Aman lah, gitu. Aman bang, udah enakan badannya. Oh ya udah Kak. Nanti jam 8-an kita, jam 8:30 kita bangunin buat makan gitu ya kan ya. Setelah tuh kan namanya serkos itu berarti kita masaknya pun masing-masing ya. Oh, oke, iya. Iya, karena kan kita cuman ngurusin tenda,
Simaksi homestay. Oke. Ya, Selain itu ditanggung sama peserta, ya peserta berarti ya? masing-masing gitu ya kan. Udahlah, setelah makan kita ngeteh-ngeteh, kita sharing-sharing masih tuh. Segitu banyaknya masih ada yang di dalam tenda lah gitu ya. Sebagian ada yang kecapean dalam tenda istirahat, yang sebagian ikut kita sharing-sharing gitu. Kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol segala macam. Tahu-tahu jam 10-an, jam 10, jam 11-an itu sebagian udah saya suruh masuk untuk istirahat. Besok pagi kita summit gitu ya kan. Udahlah, kita akhirnya jam 11:30 baru benar-benar sepi tuh. Baru benar-benar semua masuk tenda. Itu 60 orang berapa tenda tuh Bang total? Itu sekitar 30 lebih. Wih. Gitu. Dan untungnya itu yang daftar itu dulu enaknya itu berkelompok. Iya. Jadi bertim. Jadi dia daftar nih sama temennya berempat. Oke. Berlapan yang kayak gitu kan. Lebih enak kan berarti kan. Berarti dia bawa kita ngurusinnya pun kayak ini satu tim nih. Udah tendanya satu tim gitu ya kan ya. Ini temen-temennya lah gitu ya. Berarti kan. nggak ada yang sendiri-sendiri gitu? Nggak ada yang ya? sendiri-sendiri gitu loh. Enaknya gitu ya. Udahlah, kita istirahat tuh jam 11:30-an itu. Udah sepi, tidur. Saya bangun itu sekitar jam 5, jam setengah 6-an. Bangun karena kita ada namanya sarapan pagi lah. Kita include sarapan pagi, cuman sarapan pagi kita itu cuman pakai kacang hijau. Bubur ya? Bubur kacang hijau. Saya masakin tuh, ya kan. Saya masakin kacang hijau. Jam 6-an itu udah saya bangunin semua. Buat siap-siap bahwa kita jam 7-an kita summit gitu. Ya, kita ke puncak lah ya. Kita ke puncak, ya udah. Bangun, kita kasih sarapan. Akhirnya kita tuh start pendakian itu benar-benar summit itu kita jam 7. Jam 7 pagi kita naik. Sama, tetap kita bentuk timnya kayak kloter pertama, 2, 3, 4, 5, dan 6. Iya. Ya kan? Tetap kita bikin gitu, kita jalan. Nah, kebetulan itu saya dapet di kloter yang keempat. Karena saya pikir, kemarin kayaknya capek banget jadi sweeper gitu ya kan ya. Gantian berarti ya? Banget, gantian lah gitu ya kan ya kan. Gantian lah. Ya. Yang jadi nge-leader nih ke belakang lah gantian lah. Ngerasain sweeper tuh ya kan. Dorong-dorong peserta kan kita kan. Berarti kalau sweeper itu kan. Udahlah. Saya ke kloter 4. Naiklah kita. Naik ya kan. Udah tuh di tengah jalan adalah yang ngedrop. Udah bang, kayaknya kita nggak sanggup nih gitu ya kan. Udah nih dikit lagi nih. Kan dia jalur Pangrango itu kan banyak banget cabang-cabangannya tuh. Iya. Jadi dia itu ada 3 cabangan. Jadi yang ke kanan itu langsung tembus ke puncak. Yang lurusan itu ke bawah itu dia tembusnya Mandalawangi ada. Nah yang ke kiri ini namanya, kalau saya biasa sebut sih namanya mata air macan. Oke. Jadi dulu pernah ada kejadian saya di situ itu pernah melihat kayak ada macan di situ minum. Jadi kayak kubangan gitu loh bang. Kubangan yang buat minum macan itulah gitu ya kan. Udah tuh kita ada beberapa kru yang berhenti di persimpangan itu. Jadi buat ngarahin jalan bang. Ke sini gitu ya, ke arah puncak. Nah di situ tuh udah ada yang drop juga tuh ya kan. Karena kan jalurnya tanah bang dia. Udah begitu semalamnya habis hujan lagi ya? Habis hujan, itu licin ya. Jangankan peserta ya, saya pun aja masih kepleset gitu ya kan, saking licinnya tanah merah gitu kan. Udah gitu jalanannya kan treknya itu kan sempit bang. Jadi kalau misalnya kepapasan 2 orang ini udah susah gitu ya. Harus ada yang ngalah ya? Harus ada yang ngalah gitu ya kan. Udah gitu kita rame kan. Jadi jalannya harus satu-satu ya kan. Bener-bener berbaris gitu jalannya kan. Baris jalan.
Singkat ceritanya itu kita sampai di puncak itu sekitar jam 11 sampai setengah 12-an, jam 12-an itulah. Saya nih kloter 4 nih sampai jam setengah 12-an gitu ya kan. Yang kloter 5 sama 6-nya itu nyampe jam setengah 1-an. Lah kita di situ istirahat, foto-foto lah tuh Bang. Foto-foto kita di puncak sampai jam 1-an baru kita ajakin peserta mau ke Mandalawangi nggak gitu. Jadi ke Mandalawangi itu posisinya kita puncak dulu baru Mandalawangi gitu. Kita ke puncak, udah di puncak kita Mandalawangi turun. Di Mandalawangi itu kita sebentar doang sih ya kan karena kabut parah udah tuh ya kan. Setengah 2-an kita langsung cabut tuh ya kan ya, naik ke atas lagi. Paling kita sekitar 5 menitan di Mandalawangi itu. Nggak lama kita. Karena kabut berarti Bang. Kabut parah Bang. Bener-bener gelap, putih semua. Ya udah kita daripada aneh-aneh lah nantinya ya kan karena Pangrango ini masih terkenal banget lah dulu itu ya kan yang mistisnya itu. Udah kita naik ke atas ke puncak lagi. Turunlah kita sekitar jam 2-an turun ke bawah. Jam 2-an turun ke bawah. Udah lu tuh turun tuh masih ngacir semua lah posisi turun ya kan. Kalau naik kita lambat nih, kalau turun kan lebih enak dong berarti ya kan. Cuma nahanin doang. Turun lah tuh, kloter 1, 2, 3. Dan saya 4 ya kan. Itu sampai jam 3-an. Sampai kandang badak lagi tuh Bang. Iya, sampai kandang badak lagi tuh jam 3-an. Ya kan kita turun cepet tuh. Kloter yang 5 dan 6 ini turun juga tuh. Dia sampai jam setengah 4-an, jam 4-an lah gitu ya kan. Sampai ke bawah. Akhirnya saya tanyain dong, gimana peserta aman semua nggak gitu ya kan. Soalnya peserta kita semua nih aman semua gitu yang kita pegang nih ya kan. Itu ya? Gimana? Aman Bang, dia bilang. Bang Ibu aman, dia bilang gitu ya kan. Oh, ya udah. Nah yang 6 ini datang. Yang 6 ini datang. Jadi 5 dulu datang bilang aman, yang 6 datang. Ya. Udah dihitung peserta. Udah Bang, udah set. Ternyata yang 6 ini aman, yang 5-nya enggak, kurang. Padahal udah dihitung tuh sebelum sampai tempat camp katanya itu aman. Itu ada jumlahnya semua 10. Gitu. Berarti pas ditanya gitu kurang 2 berarti Bang? 3. Oh kurang 3? Kurang 3 katanya. Jadi sebelum ada plang namanya, plang kayak simpangan itu kandang badak puncak gitu ya kan puncak gede gitu ya kan. Terus kan kalau kita dari Pangrango berarti kan posisinya ini kan ke gede ya kan. Puncak gede. Nah, ini ke kandang badak. Nah di situ dihitung Bang. Oh yang pertigaan itu ya? Pertigaan itu dihitung sama dia bahwa ada nyautin sampai 10. Semuanya pun denger Bang. Semua peserta itu denger kalau itu tuh bener gitu. Oke, berarti sebelum sampai kandang badak sampai area camp baru sampai pertigaan itu sempat dihitung dulu Bang? Sempat dihitung. Sama ketua regunya mungkin sama ya? Sama ketua regunya. Oke, dan itu pas 10? Pas 10. Oke. Itu pas 10 katanya. Nah, saya bingung dong. Apa nih orang ke kamar mandi, yang 3 mungkin apa kemana? Apa dia ngebreak di atas dulu di persimpangan gitu kan? Mungkin dia capek bertiga. Coba lihat, samperin dong gitu ya kan ya. Coba lihat ke atas, masih ada nggak peserta di situ? Ya. Naiklah, kan nggak jauh tuh ya kan ya dari Badak ke Simpang 3 itu. Ya udah, dia naik, tanyain sama pendaki lain yang turun dari Gunung Gede ini. Bang, ngelihat ada pendaki yang naik nggak? Nggak ada Bang. Gitu. Takutnya dia malah ke kanan kan posisinya ya kan. Malah naik ke Puncak Gede gitu ya. Nggak ada Bang.
turun lagi laporan ke saya lah. Nggak ada Bang Giboy. Aduh, pusing kan pala di situ ya kan. Di kamar mandi coba dicek, udah Bang? Kita udah coba cek juga kamar Nggak ada mandi, juga. nggak ada. Aduh, akhirnya kita ngerembukin ya kan. Yaudah, tetap sebagian peserta packing turun. Ini nggak apa-apa nih Bang, kita packingin aja turun. Dibanding rame di sini malah makin banyak kita, makin pusing gitu ya kan. Iya. Akhirnya kita berhitung lagi tuh, ngumpul semua packing, kumpul ya kan. Dan tim itu 3 orang, saya sama 2 teman saya, jangan turun dulu. Oke. Kita cari yang 3 orang ini dulu, gitu. Kita tungguin yang 3 orang ini dulu. Packing segala macam itu sekitar jam 4:30-an, jam 5-an, mau kalau jam 5 itu turun semua tuh. Semua sih saya tuh turun. Terkecuali 3 orang ini Bang ya? Iya, kecuali saya sama teman saya 2 ya kan. Kita sisain di situ tinggal 2 tenda. Saya dibawa turun semua. Ya kan. Oke, udah turun semua, tinggal kita bertiga dong. Kita ngecek lagi yuk ke atas. Saya bilang gitu ya kan. Kita ngecek lagi yuk ke atas. Siapa tahu entar dia kencing ataupun apa ya, dia mau beser gitu ya kan. Dia ketinggalan jadinya dia nggak tahu jalan, mungkin dia masih di atas gitu ya. Kita cek kembali lagi. Saya cek naik lagi tuh. Saya cek naik lagi ke atas. Ya kan. Kayaknya kita nggak bakalan nemu nih kalau nyari begini-gini aja gitu. Kita mencar lah, mutusin. Jadi itu ada 3 simpangan tuh, kita mencar. Ya. Kita mencar. Yang 2 ternyata nggak mau mencar, maunya berdua aja. Jadi saya doang yang sendiri Bang. Iya. Ya udah, gue coba cek ke atas deh, ke puncak ya, dia bilang gitu ya. Sampailah gue di puncak Bang. Itu masih terang sih, sampai di puncak itu gue jam 5:30-an itu ya. Belum maghrib berarti ya? Belum maghrib. Sempat ketemu sama pendaki 2 orang turun dari puncak. Bang, lihat orang nggak gitu ya. Masih ada orang nggak Bang di atas gitu ya. Kayaknya udah sepi deh Bang gitu ya. Emang kenapa Bang, temen lu belum turun? Iya belum turun temen gua gitu ya kan. Cek kali Bang lagi minggir kali gitu ya kan. Oh ya udah, cek ke atas tuh ya kan. 5:30-an kok sepi, emang sepi gitu loh Bang. Emang bener-bener nggak ada orang sama sekali gitu. Turun lah, iseng ya kan. Orang cuma 2 menit kok dari puncak ke Mandalawangi berarti cuma 2 menit. Turun ke bawah, gelap Bang, putih semua kan, nggak kelihatan apa-apa. Masih kabut berarti itu? Kabut. Saya naik lagi. Turun deh ya kan. Paling sampai bawah jam 7 gitu ya kan. Jam 7, jam 8 lah gitu ya, kalau sembari nyarinya sembari nyantai gitu ya kan. Jam 6 kurang tuh turun. Nggak lama saya turun itu, baru sampai di tanah yang curam-curam itu Bang, yang licin itu kan. Sampai di situ tuh udah maghrib. Jadi di jalurnya itu kayak ada lembah kecil gini Bang. Iya. Jadi kita di tengah-tengah nih, sempit, benar sempit kayak gang gitu, gang sempit gitu, turun bawah. Sampai di situ maghrib tuh saya tuh, maghrib. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Nungguin selesai azan maghrib. Kan katanya tuh kalau azan itu kan kita tuh wajib berhenti Bang kalau naik gitu, ya kan? Nggak boleh kita asal azan tuh langsung bablas gitu ya. Mau azan apapun gitu ya, kita harus berhenti gitu ya. Udah saya berhenti, saya ngerokok, saya minum dulu ya kan ya. Selesai azan 6:30-an, wah udah nih, udah berhenti aja. Lanjut Bang.
lanjut, ya kan, saya pakai center tuh, posisi pakai center, lanjut, ketemu Ajanisa, udah berhenti lagi, merokok lagi. Selesai ajan isya, kita jalan lagi nih bang, saya jalan lagi, itu benar-benar kayak kok kayaknya gue nggak kemana-mana deh gitu, kayak jalan di situ-situ aja bang. Maksudnya itu kayak gimana bang? Kayak gue tuh jalan ya udah di situ-situ aja gitu loh, kayak gue muter-muter di situ-situ doang gitu. Dari atas tuh gue posisi ya gue balik lagi ke situ gitu loh, sampai gue matokin, wah ini pohon gede nih. Oke, diingetin tuh berarti. Iya, pohon gede nih ya kan. Di kanan nih jurang pohon gede nih ya gitu ya kan. Ya. Oke, gue jalan lagi. Ini gue yang halu apa gimana ya gitu ya kan ya. Gue masih ketemu sama pohon itu lagi bang. Gitu. Kok pohon yang tadi sih? Ya kan. Halu nih, emang pohonnya sama kok semua gitu ya kan ya. Udah tuh gue sempet jalan terus. Ini ritme gue yang lambat karena malam, atau memang gue ini cuman muter-muter di sini doang, gitu bang. Itu udah posisi jam 8-an, jam 8:30, 9-an. Udahlah, gue terus bablas. Udah pikiran gue tuh positif aja. Enggak nih, emang gue halu aja nih, capek. Karena emang guanya yang jalannya yang lambat nih kayaknya gitu ya kan, karena posisi malam lah, gue nggak ngeliat jalur lah gitu ya. Nah, udah gue jalan sampai jam 9-an, gue nge-break tuh bang, gue bakar rokok dulu. Udah mikir tuh di situ, kok gue belum nyampe Simbangan ya, ada yang aneh nih, gue bilang, ada yang aneh nih. Perasaan jalan gue ini jalur yang biasa gitu loh. Ini jalur yang biasa kita lewatin gitu loh. Orang gue masih nemu sampah bang. Berarti kalau masih ada sampah berarti itu bener trek itu ya? Jalur kan. Jalur ya? Rata-rata kan begitu kan. Iya. Kalau dulu itu kita kan patokannya itu aja. Patokannya itu ya kan. Selama masih ada sampah berarti itu masih dilewati sama manusia. Gitu. Gue jalan lagi. Sembari ngerokok gue jalan ya kan. Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam gue benar-benar, wah kayaknya udah harus istirahat gue nih gitu ya kan. Kayaknya gue nih nggak boleh banyak lagi bergerak nih karena gelap gitu ya kan. Dan dulu gue pernah dikasih tahu banyak ya senior gue ya yang ngasih ilmu ke gue gitu. Ketika kita tersesat di gunung itu ya kan ya, di hutan itu jangan terlalu banyak kita bergerak. Selama kita masih terus bergerak ya kan ya, itu kita bakal semakin jauh tersesatnya gitu ya. Iya. Terus gue mikir lagi gini bang, gue yang berpuluh-puluh kali kesini masa gue nyasar sih gitu loh ya kan. Aneh aja gitu ya kan. Wah ya udahlah, akhirnya gue bikin bivak lah di situ ya kan ya, buat tutupan pala aja, takut hujan gitu ya kan. Gue bikin dari jas hujan. Kalau kita itu biasa saya tuh dulu kan suka dikasih tahu tuh jas hujannya jas hujan ponco bang. Oke, iya. Kegunaannya kenapa jas hujan ponco itu kita bisa bikin bivak. Buat tenda darurat gitu. Iya, gitu. Saya buka lah di situ tuh, jadi ada ini jalur begini, di kirinya itu ada kayak cekungan gitulah. Oke. Jadi angin tuh dari belakang itu nggak kena lah. Paling kena dari depan kalau sama dari samping tuh. Di sampingnya tuh pohon. Sudah saya stay di situ bang. Saya bikin lah bivak di situ. Ya, terus saya bikin api kecil lah tuh buat ngangetin badan. Bikin api kecil buat ngangetin badan. Sekitar jam 11-an itu, itu sih udah lumayan ada gangguan ya. Apa tuh bang gangguannya bang? Jadi sekitar jam 11-an, jam setengah 12-an itu
kayak ada yang lewat putih. Gitu. Terus kayak kita tuh diperhatiin aja Bang dari jauh. Kayak ada yang ngeliatin kita aja, kita ngeliat. Nggak ada. Oh kayaknya gue nih halu doang kali ya gitu ya, karena gue capek gitu ya kan. Gue kan yang sama gitu tuh kayak tadi itu emang nggak begitu percaya banget lah Bang sama yang gitu-gituan gitu ya kan. Oke, awalnya tuh Bang ya? Iya, awalnya tuh gue nggak pernah percaya sama yang gitu-gituan. Karena gue ini datang ke gunung ini nggak aneh-aneh gitu loh. Kita datang ke gunung ini kan ya niat kita baik gitu ya kan, kita nggak mau ganggu, masa dia ganggu kita gitu ya kan ya. Kita bertamu juga sopan gitu ya kan, masa tuan rumahnya nggak sopan sih gitu ya kan ya, pasti sopan juga dong gitu ya kan. Ya udah, sekitar jam 11:30 itu gue tidur Bang. 11:30 gue tidur, jam 12:30, jam 1-an itu gue kayak kita pada nggak Bang ngerasain tidur matanya doang yang merem, cuman masih denger apapun gitu. Oke. Kayak tidur asam lah ya kan gitu ya. Jadi gue kayak tidur ayam tuh ya, jam 12:30, jam 1-an tuh set gue denger kayak ada orang nangis Bang. Nangis loh. Nangis, orang nangis. Ada yang namanya orang teriak minta tolong lah, apalah gitu segala macam, banyak banget itu suara ya kan ya. Jadi gue cuman posisi duduk gitu, meremin mata gini lah ya kan. Udah tuh gue dengerin apa, wah gue dari situ gue baca lah itu ya kan ya, gue istighfar. Ya Allah, mas sampai begini banget sih gitu ya kan dalam hutan ini. Gue beraniin lah, gue melekin mata, gue bangun gitu ya kan ya, gue bangun, gue cari gitu ya kan, gue beraniin gitu. Gue bangun, gue ngeliat nggak ada apa-apa gitu. Gue senter Bang, sempet gue senter tuh, nggak ada apa-apa, ya kan. Adalah gue bikin api lagi, ya kan. Gue bikin api lagi, jam 1:30 tuh gue tidur lagi Bang. Jam 1:30 gue tidur, jam 2 gue ngerasain dingin banget, sedingin-dinginnya Bang. Ada posisi di luar ya kan. Itu emang karena gue juga belum kena apa-apa kan. Emang ada roti di depek gue ya, cuman gue belum gue makan gitu ya. Itu gue dingin sedingin-dinginnya. Itu tulang udah linu semuanya. Udah linu banget ya kan. Wah, hipo nih, pikiran gue udah begitu banget. Hipo nih, gejala. Gue harus gimana nih ya kan gitu ya kan. Gue udah mikir tuh, gue harus gimana. Bahkan gue buat nyalain api aja udah males Bang, udah saking dinginnya gitu ya kan. Mager ya Bang. Iya udah mager gitu, itu api mati gitu ya kan. Halo Sob, sebelum lanjut ke cerita, tahan dulu nih. Pasti dari kalian banyak banget yang salfok dengan hoodie yang gua pakai saat ini. Nah, jadi ini adalah hoodie dari produknya Firby. Bisa teman-teman lihat, hoodie dari Firby ini sangat keren ya Sob. Terutama di bagian desain logo dan warnanya yang sangat menyala. Hoodie ini sangat cocok dipakai di situasi apapun. Buat dipakai saat nongkrong bisa, dipakai untuk olahraga juga bisa. Pokoknya ini hoodie cocok banget dipakai di situasi apapun. Oh iya, hoodie ini tersedia beberapa warna ya Sob, bukan hanya merah saja yang seperti gue pakai ini. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat kalian yang pengen punya hoodie Firby ini, kalian langsung aja kunjungi websitenya. Seperti biasa, link gue taruh di kolom deskripsi. Wah gue bangun, gue buka depek, ya kan. Gue cari makanan, Bang. Udah gue makanin roti nih, makan roti, tetap nggak ngefek Bang. Itu udah lemas banget. Sampai gue udah kayak ngerasa pasrah sih Bang. Pasrah sama keadaan. Iya, pasrah sama keadaan. Gue udah pasrah. Kayak ya udahlah gue kalau misalnya gue meninggal di sini gitu ya kan ya kan. Sampai punya pemikiran seperti itu gue udah Bang. Sempet mikir gitu. Sempet mikir kayak gitu Bang. Kayak ya udah emang ajal gue kali di sini gitu loh ya kan ya. Udah tuh udah gue retakin semuanya tuh ya, gue udah menggigil segala macam, udah parah separah-parahnya tuh ya. Terus gue tiba-tiba ada keinget
di pikiran gue aja gitu. Senior gue pernah bilang begini, Bang. Lu suka di gunung, suka naik gunung gitu ya kan. Cuman jangan sampai mati di gunung. Gitu. Hobi lu di gunung, cuman lu jangan sampai mati di gunung gitu loh ya kan. Masa lu harus mati di gunung sih gitu ya kan. Pemikiran gue tuh tiba-tiba ke situ. Wih, bangkit lagi dong gue ya kan. Naik lagi nih mental gue nih ya kan. Bangun lah. Set gue bikin api, gue paksain bikin api, nyala ya kan gue ini. Set gue sempet bakar rokok, Bang. Gue bakarin rokok aja udah santai, gue bakar rokok, cuek ya kan. Set udah badan udah agak enakan lagi, anget lagi nih ya kan. Set tiba-tiba jarak sekitar 4 meteran itu kan jurang, Bang. Depan gue tuh jurang. Gue ditongolin kayak makhluk sepohon, segede pohon, gede, matanya merah. Itu posisi ngeliatin gue. Tuh, gue cuma diem, bengong. Anjir, makhluk apaan nih gitu ya kan ya. Astagfirullah, gue bilang. Itu gede banget. Gede banget, Bang. Itu pun ya kalau memang kita ngelihat kayak contoh kayak kuntilanak atau apa ya gitu. Itu paling cuma sekilas doang kan ya. Yeah. Ini tuh bener-bener nyetak sekitar 5 menitan, Bang. Oh. Jadi gue bengong. Yeah, jadi gue tuh cuman main tatap-tatapan bengong gitu loh. Set gue stuck diam ngeliatin ya kan. Sambil gue istighfar. Astagfirullahaladzim, itu makhluk apaan ya Allah. Ya. Terus gue tiba-tiba langsung connect aja pikiran gue gitu ya kan. Langsung, udah gue mau buka gitu ya kan ya. Gue mau. Kita nggak ganggu kok di sini, sampai sempat gue ngomong gitu ya. Saya nggak ganggu di sini gitu loh. Saya kayak orang gila sih, Bang, sebenarnya gue ngomong sendiri di situ. Gue nggak ganggu kok gitu ya kan ya. Gue di sini cuman numpang ya kan ya. Kita nyari orang, tolonglah ditemuin orangnya gitu ya kan. Dan niat kita pun naik ke sini baik, kita keuntungannya untuk donasi gempa Lombok gitu ya kan ya kan. Ya Allah kasih jalan lah gitu ya kan ya. Dalam hati itu ya Allah kasih jalan dong gitu ya kan. Udahlah, itu jam 2:30 tuh saya tidur lagi tuh. Terus saya merem-meremin mata ya kan. Dan kayak di atas pohon saya ini, di atas saya ini kan pohon tuh ya kan, ya. Di atas ini kayak ada kayak nimpuk gitu, Bang. Di atas jas hujan saya. Iya. Tek 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 tek. Saya nengok ke atas, Bang. Ya, gila. Jelas banget. Rambutnya panjang, putih, lagi duduk di batang. Wah, saya merinding. Saya sampai mau ngomong itu udah geget, Bang. Cuma bisa dalam hati dong. Mau teriak pun nggak bisa udah gitu ya. Dalam hati cuma astagfirullahaladzim, istighfar gitu ya. Allah, gitu. Sudah baca-baca dong. Terus saya masuk ke dalam lagi ya. Saya masuk ke dalam. Saya duduk diam. Saya meremin mata tuh ya, saya udah diem ya. Saya istighfar itu, saya baca-baca ya. Wah, berhenti nih nakolannya, Bang. Hilang nakolannya. Udah hilang. Tiba-tiba lewat di samping, Bang. Jadi kan saya tuh posisi ini belakang ini tanah ya, tanah senderan. Iya. Samping pohon. Ya kan, ini atas atap. Iya, Nah, masjid ya, ini ponco ya. Ponco di seberang sana ini jurang, ya kan ya. Jadi jurang itu begitu kan posisinya. Ya lewat, bener-bener lewat. Saya posisinya lagi begini. Dia lewat samping, pelan banget samping. Jurang itu set lewat. Astagfirullahaladzim. Gitu ya, astagfirullahaladzim. Saya lihat lagi, hilang kan tuh. Apaan tuh gitu ya.
udahlah, ini makin ngaco nih, makin malam gitu ya, makin pagi nih makin ngaco nih ya kan. Udahlah, gue tidurin aja nih gitu ya kan. Udahlah, gue tidurin lagi. Singkat ceritanya itu sekitar jam 4:30 itu udah mau ajan subuh jam 5 itu ya kan. Udah sempet tidur gue bang, udah sempet hampir tidur pulas. Dari situ tuh udah sempet tidur pulas. Kuping gue ditiup loh. Ada yang niup. Ditiup bang? Iya, di kuping. Ada yang niup gimana sih? Kan kedengeran banget ya bang ya. Set gue bangun dong langsung melek ya kan. Langsung gue lihat kaget gimana sih orang kaget ya kan. Astagfirullahaladzim gue istighfar ya. Set gue lihat ini cuman ini doang nih. Tanah doang belakang gitu ya kan. Gue center tuh ya kan. Ada apa-apaan ya. Gue lihat jam. Wah, 4:30 nih. Ya kan. Ayo dong. Ajan dong ya kan ya. Ajan subuh dong gitu ya kan. Ya Allah, waktu lama banget sih gitu ya kan. Sampai di situ gue ngerasain bener-bener di gunung baru ngerasain. Waktu bener-bener lama banget kalau posisi kita kayak gitu ya kan. Itu gue udah ngerasain kayak berhari-hari bang di situ. Ya Allah lama banget sih ya. Udahlah gue ngerokok, gue minum, gue bikin api lagi ya kan. Gue santai. Gue ngeliat handphone, gue coba cari-cari sinyal nih, jangan gue nyalain. Gak ada sinyal juga, gue masukin lagi. Udah gue diemin. Terus ajan subuh lah. Ajan subuh nih. Alhamdulillah, akhirnya gue bisa sampai di subuh gitu loh ya bang ya. Kadang-kadang bisa nyampe di ajan subuh gitu. Udahlah, mungkin gak akan ada lagi nih menurut gue yang kayak gitu ya. Kan? Pulang ajan subuh nih ya kan. Jadi ajan subuh itu kan kalau pagi itu di gunung itu kedengeran bang ke atas kan. Oh masih kedengeran bang? Masih kedengeran bang. Kayak ke bawah angin lah gitu ya kan. Kedengeran sampai atas. Udahlah, ini bentar lagi nih, paling nih udah gitu ya. Bentar lagi terang nih matahari nongol gitu ya. Lalu gue ngerokok gue santai ya kan. Udah berani sempat keluar tuh gue bang. Jam 5 itu gue udah berani sempat keluar. Masih melengok-lengok ke atas, nyanterin ke atas ya kan. Karena matahari ini udah agak ini ya. Udah agak terang lagi. Agak terang ya. Gue center ke atas ya kan. Cuman kabut-kabut doang kan. Gue center ke bawah. Sekalian nih maksud gue nih. Ketika terang gue gak usah harus nyari lagi nih. Gue langsung jalan gitu maksud gue. Udahlah. Akhirnya matahari nongol. 5:30 tuh udah cerah. Gue packing rapiin jas hujan. Gue masukin apinya gue matiin ya kan gue kubur pakai tanah, apinya gue uruk pakai tanah. Udah gue jalan lagi nih, gue cari jalan kemana nih gue nih, ke kanan apa ke kiri nih ya kan. Jadi kalau ke kiri itu agak ke jurang bang, kalau ke kanan tuh lu kanan banget tuh jurang. Jadi posisi gue berarti wah tengah-tengah nih, ini jalur nih kayaknya nih gitu ya. Terus gue masih ngeliat-liatin, sampah nih masih gitu ya. Udah, bismillahirrahmanirrahim aja lah. Ya. Gue jalan turun itu gue sekitar jam 5:30 lewat. Gue jalan, ya ampun bang, gue ketemu sama 3 orang yang awalnya ketinggalan itu. Iya. Nggak jauh posisinya dari gue, cuman beda 1 pundakan doang. Jadi jatuhnya begini loh, kan turun gini. Ini kan pundak-pundakan gini gitu ya kan ya. Itu cuma beda 1 doang. Ada dia tuh bertiga. Ada dia. Gue denger itu kaget karena ada suara cewek nangis. Sampai berpikiran gue tuh yang ke malam lagi. Oh, sempat berpikir kayak gitu. Oh, kuntilanak lagi nih gitu. Iya gitu bang. Sempat pikiran gue ke situ gitu ya kan. Kuntilanak pagi-pagi nih. Pikiran gue gitu ya kan ya kan. Masa suara itu lagi sih gitu ya kan ya. Gue coba samperin.
Karena posisi gue cuma turun doang bisa aja gitu ya. Kalau gue naik lagi nggak mungkin nih ya kan. Gue turun lagi, set, ya di pinggir jalur Bang. Dia bertiga itu. Bertiga. Gue lihat set, orang bertiga. Yang satu cewek, 2 cowok. Lagi dikurupin begini Bang. Karena kedinginan si cewek nih. Gue tanya kan, Bang, kemana aja Bang? Kita nyariin, ya kan? Refleks omongan saya langsung begitu kan. Kita panik Bang nyariin. Iya Bang, udah nanti aja Bang ceritanya Bang. Ini teman saya Bang, udah hipo nih kayaknya gitu ya. Akhirnya, abangnya gimana? Saya nggak apa-apa Bang, masih bisa jalan. Coba Bang, tolong ini yang cewek. Akhirnya, yaudah Bang, sini saya gemblokin. Saya gemblok tuh Bang. Ayo Bang, ikutin saya turun ya, jalur ya. Turun saya ngebut lah. Turun sampai di kandang badak itu jam 7 lewat setengah 8. Nah, itu nggak pakai berhenti saya Bang udah. Saking paniknya ya kan. Itu badan cewek udah dingin semua. Mukanya pun udah pucet. Set, ketemulah sama teman saya yang 2 nih ya kan. Oh iya, yang 2 itu dia tidur di mana tuh Bang dia? Di kandang badak dia turun ke bawah. Bang, lu gua cariin, nggak turun-turun dia bilang gitu. Udah nih, ntar aja cerita gitu ya kan. Karena posisi panik Bang, ya kan. Karena si cewek ini udah pucat, udah parah gitu ya. Masukin tenda, salinin, coba ke ibu warung. Kan jadi di situ di kandang badak kita ada warung Bang. Ada ibu-ibunya, kita suruh salinin bajunya. Iya. Salinin semua, sama ibu-ibu minta tolong. Salinin, kita adalah kita banyak belajar juga di setiap komunitas pasti ada lah. Tentang Belajar penanganan hipo itu kan. penanganan hipo itu ya kan. Kita salinin, kita kasih air hangat, ya kan? Kita kompres air hangat perutnya, ya kan? Kita transfer suhu, gitu ya kan. Ditanganin sama teman saya nih yang berdua nih. Akhirnya sempet nggak ada efek. Maksudnya kayak gimana? Dia nggak ngerespon gitu? Nggak ngerespon sama sekali Bang. Nggak, maksudnya nggak sembuh, nggak bakalan sembuh gitu loh. Udah diapapun nggak bakalan sembuh. Itu udah skin to skin Bang? Udah diapain aja Bang. Dengan cara yang dipeluk, diapain aja. Kita transfer suhu yang beginilah, ya. Yang perutnya dikasih air hangat lah, gitu. Akhirnya ngadu ke saya, yang saya baru lagi salin nih. Bang, kayaknya udah gak bisa selamat. Oh gila lu, gitu. Kayaknya udah gak bisa selamat Bang. Ini harus evakuasi turun ke bawah Bang, dia bilang. Ah gila lu, gitu ya kan. Nggak mungkin kita langsung turun juga, gitu ya kan. Udahlah. Saya yang nyamperin, saya ke tendanya, ya kan. Mas yang berdua orangnya ya, Mas mending keluar aja dulu deh. Emang mau diapain Bang? Udah keluar. Lu ikut gua dalam, bangunin. Saya tamparin Bang. Percaya nggak Bang orang itu saya tamparin? Karena posisinya itu udah emang udah nggak bisa diapa-apain lagi sih. Semua cara udah kita coba, emang udah parah banget. Itu saya tamparin, saya bangun saya tamparin. Niatnya biar ngerespon gitu Bang ya? Biar ngerespon. Iya. Saya tuh pikiran saya, ayo dong naik emosi dong. Emosi naik dong gitu ya kan ya. Terus saya tamparin, saya ditampar balik Bang. Oke. Masih sempet Bang. Iya, Saya dikatain. Saya dikatain sama dia. Dikatain apa? Dikatain, anjing Bang sakit, dia bilang gitu. Ah, udah Udah cakep. sembuh ya gitu. Lu sembuh ya kata dia. Lu sembuh ya. Iya. Anjir ya. Udah tuh gua keluar. Ya. Bang, temennya udah sembuh, kasih makan. Kasih makan lah sama temennya ya kan. Ya kan. Udah dimasakin tuh sama temen. Kasih makan. Terus temen gue yang satu nih nanya. Dia kan emang temen gue yang satu ini nih kalau soal hipo itu ya Bang ya paling pintar menurut gue. Ya, dia paham, ya kan. Sampai dia pun bisa nyerah gitu ya kan. Oke, yang pertama-tama itu ya, Iya. awal-awalnya ya? Terus dia nanya sama gue, Bang, itu lo apain Bang? Bisa sampai Sadar gitu? sadar lagi Bang. Ntar ilmunya gue kasih, gue bilang gitu ya kan. Itu pun gue baru pertama kali coba Bang.
Jadi dulu gue sempat kayak sharing session, senior lah ngasih ilmu lah, ya kan ya. Ngasih kayak kita wejang-wejangan lah buat anak-anak kita nih, buat junior-juniornya. Segala macam kan tuh, yang dari kita salinin semua pakaiannya, terus kita coba kasih air hangat di perutnya, kita transfer suhu, ya kan, dan sampai yang kayak begitu, gitu. Nah, yang terakhir ini saya belum pernah coba, karena selama yang saya jalanin orang hipo nih semua yang biasa gitu ya, yang belum parah banget separah-parahnya gitu ya kan. Masih bisa ditangani lah. Masih bisa ditangani dengan cara-cara yang lain gitu ya kan ya. Dan ini tuh udah, ya semuanya udah dicoba, udah nggak ada yang tahu dong ya kan ya, udah nggak ada yang bingung juga ya. Udah jangan cara itu doang saya bisa coba gitu ya kan. Alhamdulillahnya ya. Respon dia langsung. Respon bang. Tapi lu tampar kenceng bang. Lumayan kenceng sih bang. Padahal demi anjing sampai marah gitu. Iya. Wah. Kalau kata bunyi bener-bener bunyi bang. Pak gitu ya. Pak ya kan. 3 kali itu bang. 3 kali kanan kiri gue gituin ya kan. Prak. Pas terakhir prak. Tangannya ngerespon bang langsung. Langsung nampar lu juga? Nampar gue juga. Itu gue juga sampai teriak, aduh, sampai begitu ya. Wah, apa-apaan sih bang? Lu gampar-gampar gue. Wah, gue udah sembuh. Gue bilang, selamat lu ya. Wajar aja semalaman gak pakai tenda ya kan? Iya, udah pasti ya. Pasti kayak gitu tuh. Karena kayak gue aja yang sering naik gunung gitu ya bang ya kan. Begitu aja gue masih sempet ngalamin gejala hipo gitu ya kan. Gimana dia gitu ya kan ya. Cuman kan hipo itu kan gimana mental orang ya bang. Balik lagi ke diri sendiri. Kalau mentalnya dia down, udah ngikut tuh. Pasti. Iya. Hancur gitu ya kan. Lewat loh gitu ya kan. Cuman kalau mental dia kuat gitu ya kan nggak bakalan tuh. Gitu ya kan. Nah, singkat cerita akhirnya siang lah. Kita coba lihat masih sanggup nggak nih gitu buat turun gitu ya. Kita tanya lagi, kakak bisa nggak kira-kira turun ya kan di hari ini, karena kita jatuhnya udah 3 hari 2 malam bang. Iya, udah lewat hari ya. Kayaknya nggak bisa bang, kayaknya kita butuh istirahat dulu, besok kita baru bisa turun. Oh ya udah gitu. Oh ya udah, saya nggak bisa ini dong, nggak bisa maksain kan kondisinya. Ya udah. Akhirnya kita lihat, wah logistik tipis udah, ya, tapi udah cukup sih, masih buat semalam. Paling besok pagi kita harus sudah turun gitu. Jam 8 tuh kita harus sudah turun. Terus saya bilang sama peserta, besok pagi kita jam 8 harus turun ya kak. Oh iya bang, yang penting kita istirahat dulu. Ya udah oke, singkat ya udahlah. Di situ kita istirahat. Terus temen gue sempat nanya-nanyain gue kan, bang lu kemana bisa semalaman? Nggak turun lagi gitu ya kan ya. Gue bilang sama dia, gue nyasar. Jadi gue itu disasarin, gue bilang gitu ya. Nah, karena gue nyasar itu, ya gue bisa ketemu sama itu, sama orang ketiga itu. Mungkin emang jalannya atau gimana ya, gue juga nggak tahu ya kan. Mungkin kalau gue nggak nyasar, gue nggak bakalan bisa ketemu sama 3 orang itu ya kan. Udahlah kita cerita di situ. Tapi gue nanya dia bang, dia berdua itu dia balik lagi apa gimana emang itu? Pas Enggak, malam itu? belum gue tanyain, masih gue cerita dulu nih sama teman gue ya. Gue lagi cerita, gue coba penasaran kan ya bang. Gue masih penasaran sama 3 orang itu deh. Kok dia bisa diem di pinggir jalan begitu? Iya, pas lu awal nemuin itu bang ya?
datang, ayo kita tanyain yuk, ayo kita interogasi, kalau kata temen gue, kita interogasi yuk, jadi nyusahin kita nih katanya, gitu ya kan ya, jadi bikin pusing kita nih katanya. Ayo, tanyain bang. Tapi udah sehat bertiga Udah bang? sehat, udah segar, Udah madang lah ya? Iya, udah makan semua, udah bisa ketawa-tawa lagi lah dia ya, udah ada bercanda-candanya. Gue tanya lagi bang, dia kan yang tanya, bang, gue pengen tahu dah kronologi lu kok bisa di pinggir jalan, di pinggir jalur gitu, lu nggak turun. Kemarin tuh summit kan kita rame-rame bang. Iya. Segitu banyak yang pendaki, masa lu nggak bisa turun? Lu kan bisa ngikutin pendaki lain kalau misalnya lu ketinggalan. Iya. Cerita lah dia. Akhirnya dia cerita, iya bang. Jadi gua tuh ngikutin rombongan kita. Turun nih bang, posisi turun rombongan kita, gue ikutin. Tuh ya kan. Kan itu ada jalan ke kiri ya bang ya. Itu kan banyak banget lembahan ya. Ya ada jalan ke kiri sama yang lurus ya bang, gitu ya kan ya. Iya, gue ngeliat anak-anak itu ke kiri bang, bukan yang lurus. Dan setahu gue tuh itu lurus bang. Iya. Nah, kan yang ke kiri kan yang tadi lu ketemu sama gue bilang gitu ya kan ya. Nah itu tembusnya sama aja. Gue bilang gitu ya. Itu dia bang. Pas saya ke kiri, kan itu agak nikung. Pas saya nikung, nggak ada orang bang udah. Padahal dia ngeliat itu anak-anak semua rame-rame. Pas di tikungan dia kan paling belakang. Tiba-tiba nggak ada. Dan perasaan dia tuh, di belakang dia tuh banyak orang. Pas di tikungan itu, di belakang tuh udah gak ada orang, sepi. Gitu. Udah. Nah, akhirnya gue coba ikutin jalan itu bang. Udah sore kan itu gue ikutin jalan itu bang, sampai gue ketemu maghrib. Bisa, gue jalan. Terus perasaan gue tuh gue jalan cuma di situ-situ doang bang. Gue nggak kemana-mana gitu, cuman stuck di situ berarti. Stuck di situ aja gitu loh. Ya, udah, akhirnya gue putusin berhenti itu bang sekitar jam 11 malam bang. Bener-bener gue stay di situ. Dan lu dapat cerita apaan aja? Wah bang, kayaknya gue nggak berani cerita di sini. Nanti aja di bawah karena kita masih semalam bang katanya. Dan yang dia ceritain itu pengalamannya sama gue semua. Gitu. Jadi dia itu ya jalan stay cuma di tempat itu-situ aja. Ya kan? Dan malam itu si cewek ini banyak hal, ngeliat apa banyak hal. Gitu bang. Itu sampai dia itu ngedrop itu jam 4 pagi katanya. Dan dia tuh udah sempat nangis itu sekitar jam 2-an dia sempat nangis. Nah mungkin pikiran gue, anjir yang gue denger nangis dia kali ini ya, gitu loh. Sampai punya pemikiran yang berisik-berisik itu bang ya? Iya. Iya. Terus gue tanya lagi, lu sempet teriak minta tolong gak sih? Gitu. Sempet bang. Cuman gue cuma beberapa sih, gitu ya. Ada beberapa teriak manggil-manggil. Pikiran gue, udahlah nanti aja nih. Kayaknya gue nggak bagus juga nih gue cerita di sini gitu ya kan. Udahlah, singkat ceritanya begitu bang. Jadi singkat cerita itu dia jalan di situ-situ aja. Padahal dia ngikutin yang lain. Ternyata bukan rombongan berarti ya? Bukan rombongan dan bukan orang juga. Bukan orang. Dan banyak juga tuh teror-teror di malam ya bang ya? Banyak. Cuma dia kagak berani cerita, masih di situ ya? Karena masih di situ. Masih semalam lagi. Akhirnya kita stay lagi semalam kan. Terus kita pagi turun. Sampai di pos jaga itu kita jam 10:30-an. Siang sampai bawah itu ya kan. 10:30-an sampai bawah. Udah aman, kita ke base camp, ke warung, ya kan. Udah pada sepi gitu?
tim gue masih ada di situ ternyata, masih ada yang nungguin gue. Oh, 2 orang lagi masih nungguin gue di situ. Ya kan. Turun, set, akhirnya alhamdulillah temen gue juga bilang gitu ya. Akhirnya ketemu. Gimana? Tapi dari bos itu udah ada sempat buat ngelapor ke ini bang? Jadi kalau misalnya pagi itu gue nggak turun, ya kan? Oh hari itu nggak turun? Hari itu nggak turun, itu bakalan ada laporan. Bakalan buat evakuasi gitu. Dan gue bilang kan, coba jangan ngelapor dulu, ya kan? Jadi nunggu laporan dari gue dulu, yang anak-anak turun baru lapor gitu, ya kan? Iya pas Paren turun itu ya? Jadi karena gue emang belum ada yang turun, ya kan? Jadi teman gue ini belum lapor. Iya. Udahlah kita sampai di warung. Akhirnya dia ceritaan semua kejadian di atas itu. Yang kayak gitu, sebagian cerita yang tadi, ya kan? Sebagian yang digangguinnya itu dia tangisin cewek juga. Oh. Dengar suara tangisan Dengar juga. suara tangisan cewek juga. Itu bertiga-tiganya dengar semua bang? Tiga-tiganya dengar. Sampai si cewek itu nangis juga ngikut. Iya. Terus yang bagusnya sih yang cowok 2 ini lumayan lah nyalinya, berani gitu. Sempet diliatin juga bang ternyata. Sama kayak gua yang makhluk gede itu. Yang gede itu bang, yang matanya merah. Dia sempet ngeliat, gue sempet ngeliatin bang. Makhluk gede. Wah, lebih tinggi dari pohon kayaknya bang. Dia bilang. Emang itu jalur dia itu bang. Terus dalam hati gue, ini sih yang gue temuin semalam gitu ya kan. Ini sih yang gue temuin sama gitu ya kan. Terus dia sempet yang dipanggil-panggil namanya. Cuma dia nggak berani nyamperin. Sempet dipanggilin bang nama-namanya. Tapi lu sempet tanya nggak sih bang? Ke 3 orang ini, lu bermalam cuma kayak gitu aja berarti nggak pakai apa-apa gitu? Iya. Kayak mulai kayak parasit apa gimana gitu nggak ada? Begitu aja. Jadi gue tanya tuh, lu berarti bermalam gitu aja? Iya begitu aja. Untungnya banget dia punya logistik bang. Wah itu tuh. Sangat ketolong banget dia punya logistik. Yang satu perokok, ya kan. Jadi dia bikin Perapian gitu ya. Perapian juga. Dan yang satu ini ya memang udah bukan 4 kalian naik gunung gitu ya kan, udah sering juga ya. Sering juga, jadi udah paham lah, udah ada ilmunya lah gitu ya kan. Ya. Akhirnya di situ kan kita udah singkat cerita kita baliklah ke rumah masing-masing. Oke. Kita anterin sampai di stasiun Bogor. Setelah itu udah tuh selesai tuh bang. Ada kontak-kontak kan sampai sekarang bang? Masih? Sempet terakhir 2022. Itu orang mana bang? Bertiga itu? Itu orang Kerawang. Orang dari Kerawang. Orang Kerawang. Dan bertiga orang ini berarti satu grup juga tuh dia? Iya, satu grup. Satu grup gitu ya? Nggak ada yang misah-misah gitu? Nggak ada yang bisa. Wah, oke. Oke nih bang, mungkin gue nggak banyak tanya kali bang nih tentang pendakian lo di Gunung Pangrango ya. Lu kan tadi sempet bilang bang, lu udah puluhan kali ke Pangrango, kok bisa nyasar bang? Itu kenapa bang? Ya itu jadi gue juga nggak tahu ya. Mungkin karena gue yang kurang yakin sama makhluk-makhluk gituan ya. Oh awalnya ya? Awalnya ya kan. Ternyata memang bener ada bang. Oke. Jadi kalau kayak setan nyasar namanya, setan sasar ya kan, disasar-sasarin sama setan. Itu bener ada menurut gua. Di situ gue baru yakin. Setelah kejadian itu? Setelah kejadian itu gue baru tahu. Oke. Baru gue percaya bahwa. Berarti awalnya lu gak percaya begitu gitu? Sama sekali nggak percaya bang, sama yang kayak gitu gue. Nah ini nih bener juga nih kayak gini nih. Yang menurut gue yang kayak gitu, itu mah cuman halu orang capek aja. Kalau dulu seperti itu bang. Oh lu sempat berpikir kayak gitu? Dulu seperti itu. Di gunung ya begitu ya halu orang capek aja gitu. Kan gini bang, ada ininya kan, kalau ketika dia nampakin diri ke kita, dia kan bakalan sial. Iya, ada pepatah begitu. Ada kan pepatah begitu yang aneh-aneh bilang kan. Ya jadi menurut gua kalau dia nongolin dia lu sial gitu ya.
Ternyata Lu berarti kan hampir sama ya gangguannya sama yang bertiga itu ya? hampir sama semua. Dia ngeliat sosok gede hitam tinggi itu. Mm. Itu pertama kali lu lihat bang sosok kayak gitu Pertama kali gue lihat di Pangrango ya? di Pangrango. Khususnya. Kan kalau dia turun itu kan banyak cabang ya bang. Banyak. Makanya sering-sering nyasar ya kan? Iya, Iya, iya. Dan 3 orang ini untungnya dia stay gitu ya. iya. Tapi jaraknya nggak jauh bang dari lu. Pas lu jalan pagi itu. Kurang lebih sekitar 15 menit jalan bang. Apa? 15 menit 20 menitan. Oh deket dong itu ya? Dekat banget. Satu pundakan doang kan? Satu pundakan doang dekat banget menurut gua. Mungkin kalau malam itu lu jalan tetap maksain jalan bang itu bisa ketemu mungkin bang. Mungkin bisa ketemu. Iya. Antara bisa ketemu kan di malam itu gue juga jalan memang rasain kayak gue jalan cuma di situ doang gitu. Makanya gue sempet stay kan di situ kan jadinya. Nah keadaan lu pas stay itu lu sempet mikirin nggak temen lu yang 2 ini? Ini dibocak mana nih ya gitu? Apa dia balik lagi ke kandang badak apa? Pasar juga Gue dia? udah posisi punya pikiran kalau dia bakalan turun ke kandang oke. badak Iya, gitu. iya. Karena dia berdua aman. Menurut gue gitu ya kan. Dan salahnya gue itu emang gue sendiri. Harusnya gue berdua. Ya kan lu cuma bertiga doang jalannya bang. Iya, minimal gue tuh harus berdua harusnya gitu ya kan. Ataupun bertiga sekalian gitu ya. Dan untungnya lu masih bawa depek, masih bawa logistik Masih ya? bawa logistik dikit. Iya, untungnya kayak gitu bang. Coba kalau inian, wah, Kayaknya gue juga bisa lewat deh. iya. Kayaknya di malam itu kalau gue pas lagi gue gejala hipo itu kalau gue nggak kena apapun, kayaknya gue bakalan lewat deh. Karena kan lu yang rasain dan lu tahu kapasitas badan lu itu kayak Badan gue gimana bang. sendiri gimana. Dan lu udah ngerasa kayak pasrah. Oh, Udah gue pasrah gitu. Oke Bang Kiboy, thank you banget nih udah mau berbagi pengalaman yang keren banget sih Bang. Namun sebelum mengakhiri video kali ini, Bang Kiboy punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Pesan-pesannya buat teman-teman yang pemula ya, terutama yang baru-baru banget naik gunung, ya kan. Sebaiknya naik gunung sama orang-orang yang udah berpengalaman. Oke, benar. Jadi istilah kata tingkat keselamatannya bisa sampai 80%. Iya bisa terjamin lah. Bang. Terjamin lah keselamatannya ya, 80%. Apalagi dengan zaman sekarang itu lebih memudahkan banyak open trip ya. Nah itu. Dan rata-rata open trip itu ya cari yang udah berkualitas juga lah, yang udah berpengalaman lah, ya kan di bidang-bidang trip gitu. Jangan karena murah terus ikut. Wah ternyata gitu. ugal-ugalan kan tripnya Ternyata itu. trip-trip yang baru Iya. kemarin. Pernah ngalamin juga gitu Bang? Ada beberapa banyak mungkin. Sering dengar cerita aja Dengar sih. cerita aja, ya. Naruh harga sekian ya, keselamatan sekian Selamatan juga ya sekian kan. gitu ya. Oke. Apalagi Bang? Sering sebelum naik gunung, zaman sekarang lebih enak nge-google. Iya. Pertama nge-google, terus cek gunungnya mau yang kita naikin di YouTube, medan-medannya semuanya gimana gitu ya kan ya. Kita pelajarin dulu, jangan cuma langsung asal naik aja lah. Iya. Karena keselamatan itu penting banget. Benar banget. Dan nggak semua pendakian itu bersifat horor Bang ya. Ya, Semua nggak kembali semua. lagi kepada diri kita masing-masing. Pada diri kita Oke, masing-masing. mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.